negara di sini ternyata digunakan untuk mengeksploitasi bangsa lain, Bang. Ini kita ngomong global ya, dunia. Ya, global ya. Nah, ini menjajah bangsa lain. Nah, justru yang menarik apabila kita renungkan, ternyata negara-negara yang merdeka dari penjajahan ini tidak banyak, Bang. Jadi yang namanya merdeka itu, Bang, itu adalah ruhani, Bang. Tidak hanya kita melihat fisik, oh ada bangunan, enggak. Secara ruhani ini adalah hukum, Bang, yaitu keadilan. Apakah kita rasakan sekarang ini, Bang? Apakah kehidupan rakyat ini semakin membaik? Gitu, Bang. Apakah Hmm, hukum memperlakukan semua orang secara sama? Gitu, Bang. ya, Apakah suara Anda didengar oleh pemerintah di negara ini? ya. Bisa nggak, Bang Rizal? Pernah nggak, Bang Rizal? Kalau kami dari sekolah negarawan, hampir kita bersurat ke DPR, itu ada sekitar 20 atau 30 surat, Bang. Tidak pernah satu pun dibalas. Padahal DPR katanya wakil rakyat. Obrolan aktual. Salam jumpa pemirsa aktual, kembali lagi dalam program obrolan aktual terhangat dan terpercaya. Seperti biasa, kita akan mengupas isu yang sedang hot dan menjadi perhatian publik. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Menjelang perayaan HUT kemerdekaan RI yang ke-81, ada baiknya kita ingin memotret perjalanan terkini soal demokrasi, kemudian juga soal ekonomi. Nah, Ya. untuk membahas hal ini, sudah hadir bersama saya Wakil Direktur Sekolah Negarawan Mas Rinto Setiawan. Apa kabar Mas Rinto? Ya, baik, Bang Rizal. Baik, Bang. Baik ya, sehat Baik, selalu Bang. nih ya. Ya, selalu semangat, Bang. Malang gimana nih? Udah hujan atau apa? Karena ini El Nino panjang juga katanya, sampai Oktober Mas. Di Malang belum hujan, Mas. Masih cerah. Belum hujan malah ya. Ya, Ya. di sini kalau di Jakarta ada hujan tapi sedikit. Ya Oh, mudah-mudahan sedikit. tidak terjadi bencana lah ya. Mas Ito, ini kan kita menjelang HUT RI yang ke-81 ya. Ya, Dan betul, Mas. ini mungkin bagi sebuah negara, ini sebuah perjalanan yang cukup lah ya, artinya mungkin menginjak masa remaja lah ya, Ya. kalau dilihat dari sisi kemerdekaannya. Nah, bagaimana pandangan Mas Rinto ataupun sekolah negarawan pencapaian perjalanan bangsa kita ini dari sejak kemerdekaan sampai sekarang? Nih, agak global nih ya kita duduk Ya. ke sana. Menurut Mas Ya, Rinto gimana nih? ya, terima kasih, Bang Rizal. Jadi, kajian kami dari Sekolah Negarawan ini berdasarkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh guru kami, yaitu Cak Nun. Kami memiliki pendapat yang mungkin berbeda ini, Bang Rizal, dengan Hmm. hampir seluruh pengamat mungkin di Indonesia, Bang Rizal. Jadi, menurut kami bahwa sebenarnya yang perlu kita renungkan, apakah benar-benar negara kita sudah merdeka? Karena yang kita ketahui Hmm. bahwa tujuan negara kita adalah sila kelima, Bang, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang Hmm. kita ketahui sekarang di berbagai media sosial, media online, media televisi, dan lain-lain, rakyat dipertontonkan dengan banyaknya pejabat yang korupsi, Bang. Bahkan yang korupsi Ya. ini sudah tidak main-main di level aparat penegak hukumnya sendiri, Bang. Nah, ini akan sangat ironis kalau dihubungkan dengan tujuan negara kita yaitu mewujudkan keadilan sosial. Jadi, apabila negara ini tidak bisa mewujudkan penegakan hukum, aparat penegak hukumnya melakukan tindak pidana korupsi atau dalam arti sebenarnya korupsi itu ini, Bang, untuk menghaluskan saja. Sebenarnya ini adalah pencuri, Bang. Hmm. Apabila aparatnya ini malah melakukan pencurian aset-aset negara, kekayaan alam kita, kekayaan milik rakyat Indonesia, itu akan semakin jauh rakyat itu untuk memperoleh ini haknya yaitu keadilan sosial, Bang. Jadi kita harus merenungkan apakah kita
usia 81 tahun ini apakah benar-benar kita ini memang sudah merdeka, sudah menuju remaja, menuju dewasa? Apakah kita sudah siap? Seperti itu Bang Rizal. Yang kita renungkan adalah kita ternyata belum pernah benar-benar merdeka Bang Rizal. Hmm. Mulai tahun 1945. Nah, kajian sekolah negarawan, ini kalau bisa saya share screen nih Bang Rizal, ini kajian dari kami Ya. terkait dengan ini ya, penjajahan dan negara. Ini bisa, sebentar saya share dulu Bang. Nah, ini Bang. Jadi kami akhir-akhir ini Bang, menjelang kemerdekaan ini, kami dari tim sekolah negarawan menemukan ternyata ada dua perperangan peradaban Bang Rizal. Yaitu perang peradaban Islam. Ya, Islam dalam arti tata nilai ya, bukan hanya Islam yang sholat, haji, puasa, bukan. Ini kita ngomong Islam sebagai tata nilai. Melawan perang peradaban biadab. Ini juga ada bukunya dari beberapa tokoh, perang peradaban Islam melawan peradaban Barat. Nah, ini. Tapi kalau kita dari sekolah negarawan adalah perang peradaban, ah, bentar bang ini. Nah, perang peradaban Islam melawan peradaban biadab. Ini yang bisa saya jelaskan bahwa di sebelah kiri ini adalah peradaban Islam, Bang Rizal. Ya. Nah, jalurnya untuk membangun negara ini harus urut, Bang. Mulai dari tata nilai Islam, yaitu nilai-nilai bersumber dari nilai-nilai ketuhanan, dari rahmat Tuhan untuk keadilan dan amanah. Ini kan selaras dengan tujuan negara kita, keadilan sosial. Nah, untuk mewujudkan tata nilai Islam itu diperlukan manusia yang beriman. Manusia yang beriman adalah manusia yang outputnya kita tidak mempermasalahkan ibadahnya kepada Tuhan, tapi outputnya manusia beriman adalah orang lain yang berada di sekitarnya adalah merasa aman, harta, nyawa, dan martabat. Seperti itu, Bang. Ya. Setelah terbentuknya manusia yang beriman, akan terbentuk keluarga yang bahagia, Bang. Yaitu kalau Ya. di Islam ada keluarga yang ini ya, sakinah. Setelah terbentuknya keluarga, barulah terbentuk masyarakat yang adil dan makmur. Inilah terbentuknya umat Islam di sini, Bang. Masyarakat adil dan makmur. Ini umat Islam itu pengertiannya di dalam masyarakat adil dan makmur. Masyarakat yaitu kumpulan dari beberapa keluarga. Yang jelas seperti itu, Bang. Nah, ini adalah timbulnya sifat gotong royong, solidaritas, musyawarah. Nah, musyawarah kalau di dalam dasar negara kita Pancasila adalah sila keempat, Bang. Nah, ini tadi kita ngomong sila kelima goalnya nggak tercapai, sila keempatnya juga kita pertanyakan. Musyawarah nggak pernah dilakukan saat ini, Bang. Kita hanya fokus suara terbanyak, one man, one vote. Demokrasi kita adalah demokrasi liberal, bukan demokrasi Pancasila. Sesuai dengan asas kita, negara kita, yaitu Pancasila, Bang. Setelah terbentuk masyarakat yang adil dan makmur atau terbentuknya umat Islam, lah barulah kita membentuk yang namanya bangsa Madani. Ini Madani adalah akar kata dari Madinah, Bang ya. Itu apa ya, bangsa Madinah, yaitu bangsa yang saat ada Nabi Muhammad di sana dan terbentuknya peradaban Islam. Nah, ini adalah membentuk bangsa yang berakhlak, berilmu, berdaya saing dan berbudaya tinggi dan berkeadilan. Barulah kalau urut seperti ini Bang Rizal, itu baru kita membentuk namanya negara. Otomatis negaranya negara berdaulat. Jika negara ini berdaulat, otomatis akan berkontribusi pada seluruh dunia. Nah, sekarang kita tengok pertarungan yang di sebelah kanan, yaitu peradaban biadab. Nah, ini Bang. Ya, ini adalah peradaban yang menghancurkan peradaban. Ini tata nilainya adalah tata nilai kekafiran atau kemunafikan. Akhirnya membentuk manusia yang materialistis, membentuk keluarga yang hedon, otomatis terbentuklah masyarakat individualistis dan eksploitatif. Akhirnya menjadi bangsa yang serakah dan peradaban biadab. Ini biadab ini adalah menggunakan naluri hewani, Bang Rizal. Ini yang manusia Hmm. materialistis adalah akal digerakkan oleh naluri hewani, bukan oleh naluri ketuhanan. Ya. Dari bangsa yang, dari masyarakat yang individual dan eksploitatif akan terbentuklah bangsa yang serakah dan peradaban biadab di sini, Bang. Nah, ini ilmu untuk menguasai ekonomi, untuk mengeksploitasi budaya, untuk membentuk konsumerisme. Nah, cirinya adalah budaya budaya kekerasan, hegemoni kerusakan.
hegemoni, kerusakan lingkungan, dan kehilangan arah. Nah ini Bang. Setelah itu mereka membentuk negara penjajah, negara menjadi alat elit, hukum tajam ke ini tajam ke yang lemah, tumpul ke yang kuat, eksploitasi rakyat dan Hmm. penjajahan bangsa lain. Nah, negara di sini ternyata digunakan untuk mengeksploitasi bangsa lain, Bang. Ini kita ngomong global ya, dunia. Ya, global ya. Nah, ini menjajah bangsa lain. Nah, justru yang menarik apabila kita renungkan, ternyata negara-negara yang merdeka dari penjajahan ini tidak banyak, Bang. Kalau kita ngomong perang Iran melawan Amerika dan Israel, Ya, ini adalah di sini, Bang. Karena dari negara penjajah inilah ingin menguasai negara lain, Bang. Mengeksploitasi bangsa lain. Nah, melalui apa? Penjajahan terutama militer. mungkin bangsa-bangsa yang apa negara-negara berkembang ya, yang baru Betul. lepas ya seperti kita ya kan, setelah Perang Kedua baru merdeka ya. Nah, itu Nah, mungkin masih banyak ketergantungan negara-negara ini itu terhadap Bang itu Rizal. ya. Maka dari itu, Bang, riset dari kami tim Sekolah Negarawan, ternyata kami menemukan bahwa ternyata tidak banyak negara yang benar-benar merdeka seutuhnya, Bang Rizal. Lah, contohnya negara-negara Islam yang merdeka seutuhnya hanya Iran. Kita kalau ngomong negara berlandaskan Islam atau yang mayoritas penduduknya Islam atau yang banyak penduduknya itu Islam, itu hanya Ya, Iran yang merdeka, Bang. ya. Nah, tentu ada negara yang merdeka, misalkan Inggris, Hmm. Prancis, China, tapi dia punya poros sendiri. Tapi kalau kita ngomong negara yang mayoritas penduduknya Islam atau yang banyak penduduknya beragama Islam, hanya Iran, Bang. Ya. Hanya Iran. Dan temuan dari sekolah negaranya menarik. Ternyata, Bang, penjajahan itu hanya dimulai dari dokumen yang sepele kelihatannya, yang bernama konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi kami dari tim sekolah negarawan, tim hukum kami bisa melihat adanya penjajahan di suatu negara hanya kami dengan meriset konstitusinya, Bang. Jadi bisa dilihat dari pasal-pasal atau konstruksi undang-undangnya yang Undang-undang dasar, Bang. dimiliki setiap negara, undang-undang dasarnya ya. Betul, Bang. Heeh. Jadi hampir setiap negara justru masih ada apa? Bisa ada celah-celah untuk dijajah oleh kepentingan luar, kepentingan asing Jadi lewat undang-undang, begitu. betul, Bang. Jadi temuan kami yang menarik bahwa hanya Iran yang secara konstitusi itu Oh, negaranya ini merdeka dan berdaulat seutuhnya. Negara yang hmm, berdaulat ini otomatis berhasil mewujudkan kedaulatan rakyat ya Bang ya, tidak tertekan hmm, kebijakannya oleh pengaruh asing. Kalau di Indonesia ini hampir semua kebijakan kita Bang ini dikendalikan oleh asing Bang, termasuk konstitusi kita. hmm. Itu bisa kita ketahui dari banyaknya amandemen konstitusi kita Ya, yang malah menyebabkan rakyat seperti sekarang ini Bang terpinggirkan ya, terpinggirkan. perannya Contohnya tidak. contohnya pembuatan undang-undang perubahan kemarin undang-undang TNI dan Polri yang tidak melibatkan masyarakat itu kan sangat Hmm. sangat konyol itu Bang. Oh, ya, ya. Hmm. Sementara jadi tidak ada di selain Iran ya, negara-negara yang baru merdeka ini memang tidak punya benar-benar kedaulatan secara penuh ya, Betul. Jadi secara politik ya, secara betul Bang. ekonomi, secara demokrasi. Ya, jadi bisa kita lihat itu kenapa kok kami bisa mengatakan dari konstitusinya? Karena dari konstitusi itu akan kita tarik gambar, Bang, yaitu gambar Hmm. struktur ketatanegaraan. Dari situ baru Ya, kelihatan rakyat eh, ditempatkan di mana. Seperti itu, Bang. ya, Simpelnya seperti itu. Rakyat ditaruh di mana? Lah, contohnya kita kalau belajar dari kemerdekaan Iran 1979, revolusi Republik Islam Iran oleh Imam Khomeini, itu adalah salah satunya adalah kemerdekaan dengan mengganti konstitusi, Bang. Dari konstitusi Persia menjadi konstitusi Republik Islam Iran. Iran ya. Nah, menariknya, Bang, contoh dari konstitusi Iran yang bisa kita ambil hikmahnya, contohnya dalam hal pembuatan undang-undang. Mereka memiliki DPR, namanya Majelis Permusyawaratan Islam. Hmm. Setelah undang-undang ini dibuat oleh DPR, itu tidak langsung diberlakukan di masyarakat, Bang. Undang-undang ini masuk, dicek dulu di namanya Guardian Council, yaitu Dewan Penjaga. Apa Oh, fungsinya Dewan Penjaga? Guardian Council. Dewan Penjaga ini fungsinya untuk mengecek apakah
undang-undang yang diproduksi atau dibuat oleh DPR-nya Iran ini sesuai dengan hukum Islam, hukum sipil, dan konstitusi, Bang. Nah, Hmm. ini Guardian Council ini anggotanya 12 orang, Bang. 12 orang ini 6 ahli hukum sipil dan 6 ahli hukum agama, Bang. Oh. Atau mungkin kalau di kita itu seperti Mahkamah Konstitusi bisa melihat Ah, kepentingan sipilnya ya. Tapi itu kalau Mahkamah itu yang Konstitusi dilihatnya setelah ditetapkan ya betul, Bang. undang-undang itu. Itu Bedanya di situ, bedanya Bang. mungkin ya. Setelah Kalau di ditetapkan dan Iran itu setelah ada berarti korban, Bang. Setelah ada korban. ah, Hmm, ya artinya sebelum disahkan dilihat dulu oleh Guardian Council ini yang anggotanya betul, 12 ya. orang ya. Betul, Bang. Di situ ada perbaikan ataukah ditolak atau disetujui, itu bisa juga mereka Betul, menilai Bang. undang-undang itu. Oke. Betul. Dari situ, Bang, bisa ditolak, Bang. Ini kalau merugikan Hmm. rakyat itu bisa dikembalikan. Ya. Terus mereka juga di Iran punya namanya Dewan Ahli Kepemimpinan, Bang, atau Assembly Expert kalau bahasa Inggrisnya. Ini terdiri Hmm. dari 88 ulama. Ini Ya. kaum kaum rohaniawan, Bang ya. Ya. Nah, menariknya, Bang, tidak banyak pengamat Timur Tengah terkait dengan perang Iran, Amerika dan Israel kemarin, Bang, Ya. yang menyoroti bahwa ternyata apa yang dilakukan Iran itu bukan hanya mengganti rezim, Bang. Setelah mengganti rezim, itu adalah mengganti konstitusi karena ingin menghancurkan Dewan Ahli Kepemimpinan ini, Bang. 88 orang ini, Bang. Itu terbukti dengan kantornya Dewan Ahli Kepemimpinan ini itu dibom juga oleh Amerika, Bang. Oh, iya, iya, iya. Heeh. Nah, Mas Rinto, kalau kita tadi Mas Rinto menyampaikan bahwa kita belum sepenuhnya merdeka. Tapi Ya, kan kalau kita lihat kita bisa melaksanakan pemilu, memilih presidennya secara langsung oleh rakyat, ya, betul, Bang. memilih wakilnya juga oleh rakyat. Kan itu ciri dari sebuah negara merdeka gitu. Kemudian Ya, ekonominya juga kan kita ekonomi Pancasila atau ekonomi yang memang berorientasi rakyat. Tapi persoalannya memang di tingkat implementasinya. Kadang kita tidak sesuai. Tapi kalau dari sisi cita-citanya misalnya yang tertuang dalam undang-undang kan sudah bagus, Mas. nah, Pasal betul. 33 misalnya bahwa kekayaan alam, air yang sering disampaikan Pak Prabowo itu kan untuk rakyat semuanya. Sehingga Jadi, program-program sekarang banyak untuk rakyat, MBG, Kopdes, Sekolah Rakyat. Nah, gimana menurut Mas Rinto? jadi seperti ini, Bang Rizal. Jadi, apabila ada kesalahan di dalam dasar bernegara kita, yaitu konstitusinya atau Hmm. undang-undang dasar, itu pasti akan tidak usah dijajah secara militer, Bang. Itu otomatis kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan rusak-rusak sendiri, Bang. Contohnya, Bang Rizal ngomong MBG, Kopdes, itu sekarang MBG udah banyak yang ketangkep korupsi. Sekarang Kopdes, ada banyak berita atau video-video di dunia ini ya digital yang menayangkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini dibuat di tempat-tempat terpencil, Bang, yang kemungkinan Hmm. siapa pembelinya. Ya. Jadi kalau kita hanya melihat secara kasat mata, secara material, Bang Rizal melihat, oh kita bisa membangun ini Koperasi Merah Putih, dapur-dapur MBK. Cuman kita lihat penegakan hukum. Sekarang kasusnya MBK yang kemarin, kepala MBK yang ditangkap, apakah ada kelanjutannya? Hmm. Sekarang Masih kita lihat proses kan? jaksa yang kemarin ketangkap, Jaksa Agung Muda. Gimana kelanjutannya, Bang? Jadi yang namanya merdeka itu, Bang, itu adalah ruhani, Bang. Tidak hanya kita melihat fisik, oh ada bangunan, enggak. Secara ruhani ini adalah hukum, Bang, yaitu keadilan. Apakah kita rasakan sekarang ini, Bang? Apakah kehidupan rakyat ini semakin membaik? Gitu, Bang. Apakah Hmm. hukum memperlakukan semua orang secara sama? Gitu, Bang. Ya. Apakah suara Anda didengar oleh pemerintah di negara ini? Ya. Bisa nggak, Bang Rizal? Pernah nggak, Bang Rizal? Kalau kami dari Sekolah Negarawan, hampir kita bersurat ke DPR, itu ada sekitar 20 atau 30 surat, Bang. Tidak pernah satu pun dibalas. Padahal DPR katanya wakil rakyat. Ya. Jadi saya tidak menyalahkan kalau teman-teman mahasiswa itu demo. Teman-teman mahasiswa ada yang salah. Teman-teman mahasiswa tidak pernah meminta audiensi secara terbuka dulu, bersurat, tapi langsung melakukan demo, Bang. Kalau saya sarankan harus kita bersurat dulu. Ya. Nah, kalau surat itu sudah satu dua kali tidak dibalas, baru sah demo. Berarti DPR ini bukan wakil rakyat, seperti itu, Bang.
Oke. Terus akar masalahnya, apakah cukup dengan mengganti pemimpin untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan negara kita? Gitu, Hmm. Bang. Apakah sistemnya juga perlu diganti? Gitu loh, Bang. Nah, terus terkait dengan kedaulatan, siapa yang berhak menentukan perubahan dasar negara ini, Bang? Ini ngomong kedaulatan. Terkait konstitusi, apakah perubahan undang-undang dasar sudah mendapat persetujuan rakyat melalui referendum, Bang? Karena temuan kami yang baru juga, Bang, yang menarik adalah undang-undang dasar kita yang disahkan 18 Agustus 1945, satu hari setelah kita menyatakan kemerdekaan itu, Bang, itu dinyatakan sendiri oleh Presiden Soekarno bahwa itu adalah undang-undang dasar sementara. Hmm. Cuman Oke. berjalannya waktu sampai 1950, kita melakukan pemilihan umum. Salah satu pemilihan umum tahun 1950 adalah membentuk pemilihan anggota konstituante untuk membentuk undang-undang Ya. dasar yang sesungguhnya, Bang. Lah itu konstituante terbentuk, cuman tidak gagal membuat konstitusi yang baru, Bang. Akhirnya 59, 5 Juli 59 dikeluarkan di Dekret Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli. Lah, sampai di sini rakyat tidak pernah dilakukan referendum menyetujui konstitusi, gitu, Bang. Nah, yang menarik, tahun 1983, Bang, itu dikeluarkanlah TAP MPR mengenai apabila dilakukan amandemen konstitusi itu diperlukan persetujuan melalui rakyat, diperlukan persetujuan oleh rakyat melalui referendum, Bang. Itu TAP Oke. MPR nomor 4 tahun 1983. Nah, yang menarik, sebelum eskalasi reformasi 98 ini, Bang, tahun di tahun 1998 juga TAP MPR ini dicabut, Bang. Hmm. Jadi Dicabut. TAP MPR ini dicabut dan akhirnya Ampun. terjadi reformasi, otomatis terjadi ini, Bang, ya, apa ya? Dalam hal banyaknya amandemen yang tidak melalui persetujuan rakyat melalui referendum, Bang. Jadi amandemen ke-1 tahun 99, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, dan amandemen keempat ini tahun 2002, itu tanpa ada persetujuan rakyat melalui referendum, Bang. Kalau kita berkaca pada Iran, saat revolusi Islam Iran tahun 1979, ini Imam Khomeini, Bang, melakukan referendum. Ya. Apa sih pentingnya konstitusi, Bang? Kalau di perusahaan, konstitusi ini setara dengan akte akte perusahaan, lah, Bang. Lah, Oh, kalau iya. rakyat ini tidak pernah menyetujui akte perusahaannya, lah rakyat disuruh tunduk pada undang-undang yang undang-undang ini diproduksi atau dibuat berdasarkan undang-undang dasar. Ini sangat ironis, Bang. Kehidupan rakyat Indonesia ini. Jadi kita ini Oke. mengalami penjajahan saat ini, Bang, ya. Itu 100 kali lipat lebih berat dibanding penjajahan sama zamannya Belanda. Karena kalau zamannya Belanda dulu penjajahnya adalah militer dan teritori, sekarang penjajahnya sangat banyak sekali, Bang. Nilai moral, etika, budaya, regulasi, penjajahan vaksin melalui vaksin ini, Bang. Penjajahan Tapi kan melalui banyak orang atau tokoh juga menilai undang-undang kita ini sudah dibilang sempurna atau bagus, tinggal di tingkat implementasinya, di pelaksanaannya oleh ya para pimpinan negara, ya oleh para lembaga negara, perwakilan dari ya DPR-nya, itu yang dianggap justru tidak menjalankan undang-undang itu dengan baik. Sebenarnya ada yang menilai seperti itu, bukan aturannya gitu. Gimana, Mas Rinto? jadi inilah saya sangat kecewa dengan banyak pendapat pengamat yang tidak berlandaskan dengan kajian yang komprehensif. Kalau kami kan sudah Hmm. state, kami bahkan mengkaji sampai seluruh dunia loh, Bang. Kita hanya Ya. ngomong Indonesia. Sekarang analoginya gini aja, Bang. Bang Rizal apabila menaiki mobil yang bagus, sopir yang bagus, itu otomatis sampai nggak ke tempat dengan selamat. Kemungkinan Ya, sampainya dengan selamat kan 99%, lebih besar ya, lebih besar. ya lebih besar ya. Iran itu melakukan itu, Bang. Di revolusi Islam Iran mengganti konstitusi, sampai sekarang Oh. diembargo dengan Amerika, dia menjadi negara yang berdaulat. Hmm. Nah, kalau ada yang berpendapat, ini mobilnya udah bagus tapi nggak nyampe-nyampe, itu patut dipertanyakan, Oh. Bang. Orangnya ini waras apa tidak, Bang? Iya. Mobil Makanya, udah Bang, bagus tapi nggak nyampe-nyampe ya. Hmm. ya mobilnya bagus, Berarti sopir supirnya bagus. sopirnya yang salah, sopirnya. Lah ya, Bang, namanya konstitusi kan sistem, Bang. Itu juga membahas Hmm. mobilnya, membahas sopirnya, kan gitu, Bang. Ya.
Itu kan semua kan ditentukan oleh konstitusi, Bang. Syaratnya Hmm. menjadi anggota ini apa? Anggota ini kan misalkan MPR apa? Anggota DPR seperti apa? Menjadi presiden seperti apa? Di Iran aja syarat menjadi presiden itu sarjana S2, Bang. Di kita kan Minimal, SMA minimal kemarin tuh ya. lolos, Bang. Eh? Iya. Kita SMA ya. Iya, Bang. Itu Oh, terus iya. kalau membicarakan itu, konstitusinya udah bagus. Ini dari situ aja, Bang. Waras nggak orang itu, Bang? Ya, 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 ya. Gitu, Bang. Lah, kalau sekarang tadi Bang Rizal ngomong mobilnya udah bagus, sopirnya nggak beres. Lah, oh sopirnya aja boleh anak SMA, Bang. Kasarnya sopirnya saja boleh nggak punya SIM, kan kasarnya kan gitu, Hmm. Bang. Ya, Atau ya, SIM-nya ya. harusnya nih truk SIM-nya SIM B1 B2 hanya punya SIM Hmm. C yang hanya untuk naik motor kan nggak sama, Bang. Ya, ya, ya. Kalau ada yang ngomong pengamat seperti itu, Bang, itu patut Ya. dipertanyakan kapasitas keilmuannya, Bang. Atau Hmm. atau beliau juga bagian dari penjajahan global. Kan Ya. seperti itu, Bang. Ini saya ngomong sistem negara loh, Bang. Saya tidak Ya. memusuhi presiden, saya tidak memusuhi anggota DPR, saya Ya. tidak memusuhi partai politik, tapi saya mengatakan kajian dari sekolah negara yang sesungguhnya seperti itu, Bang. Ya. Jadi apa untuk memperbaiki sopir itu persyaratan di undang-undangnya juga ya harus diperbaiki juga tuh. Ya, Artinya otomatis ya kalau gini, Bang, masa kalau hanya udah sekolah SMA gitu ya levelnya dari ya, segi Bang. usia juga ya. Ya, kalau undang-undang dasarnya salah, otomatis kan undang-undangnya kan salah. Hmm. Peraturan menterinya salah, peraturan kepala daerahnya salah. Lah itulah menyebabkan kita debat kusir di Hmm. media yang tidak ada hentinya sampai sekarang, Bang. Ya. Lah kalau hanya kesejahteraan rakyat hanya dihitung dari MBG, KDMP, saya sendiri, Bang. Ya mohon maaf, Bang. Saya sendiri membayar pajak udah miliaran, Bang. Oh. Saya menuntut keadilan, Bang. Ini contoh kecil aja, Bang. Saya hanya pembuat laporan polisi. Itu aja nggak bisa loh, Bang. Ditolak, Hmm. Bang. Hanya lapor. Padahal perintahnya Kapolri tidak boleh menolak laporan polisi. Nah, namanya lapor kan nggak boleh kan gimana, Bang? Hmm. Ini contoh yang sederhana, Bang. Rakyat selaku Ya. pemilik kedaulatan melaporkan oknum saja hanya dapat surat tanda terima laporan itu susah, Bang. Cuman Ya. kalau ada yang ini contohnya kemarin Bapak Presiden mengucapkan ini ya Iran memiliki nuklir. Itu malah yang ditetapkan tersangka malah orang yang menyebarkan potongan video itu kan. Kan lucu, Bang. Ya. 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 Hmm. Nah, menurut Mas itu persoalan dari sisi tadi ya demokrasi di kita ini setelah merdeka, berarti masih banyak, masih jauh dari kata demokrasi itu sendiri, masih rakyat belum merdeka sepenuhnya. Nah, solusi yang ditawarkan oleh sekolah negarawan seperti apa ya supaya kualitas demokrasi kita ini meningkat, memang benar-benar berdasarkan pada berorientasi pada kepentingan atau kekuasaan rakyat. Apa yang Betul. harus diperbaiki, Mas? Inilah yang menyebabkan ini, Bang, ya, kita berdebat tidak ada habisnya terkait dengan kata demokrasi ini. Kami juga fokus di situ, Bang. Kata demokrasi ini menarik, Bang. Apa yang sekarang Bang Rizal sebelum saya jawab, demokrasi yang dalam gambaran Bang Rizal ini demokrasi itu seperti apa, Bang? Prakteknya. Apakah prakteknya Ya. sudah ini pemilihan one man one vote atau seperti apa, Bang? Pengertian Ya. demokrasi itu seperti apa? Rakyat diberi kemenangan mencoblos atau seperti apa, Bang? Ya baru saya lihatnya ya kita rakyat memilih langsung, rakyat misalnya dilibatkan, masih dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui, tapi yang melalui DPR masih prosedural ya kan, karena Ya. DPR adalah wakil Eh, rakyat. Kalau itu prosesnya oleh DPR ya dianggap sah, ya. itu mewakili rakyat kan. Sekarang gini, Bang, Masih kalau kita prosedural sih ya begitu. ya enggak, demokrasi ini kata yang kalau kita tidak kaji dengan dalam kita akan tersesat, loh, Bang. Hmm, gimana Jadi dia? kalau kita ngomong demokrasi ini adalah yang kita lakukan adalah one man one vote, ya. Heeh. Sekarang, Bang Rizal ini pasti anti demokrasi, Bang. Pasti itu, Bang. Jadi kalau orang yang pro demokrasi itu berarti mau menukarkan dia punya emas 1 kilo ditukarkan dengan batu 1 kilo. Oh, Gini, Bang, namanya oh, one man one vote, manusia percaya nggak, Bang Rizal, bahwa manusia pun kualitasnya ada yang kualitas batu, ada yang kualitas emas.
Percaya nggak, Bang? Ya, ya. Nah. Contohnya manusia kualitas emas, yaitu Nabi Hmm. dan Rasul. Itu adalah manusia-manusia kelas emas. Sekarang kalau emas tadi dipersamakan dengan batu, seperti pemilihan Ya. umum sekarang, itu namanya tipuan, Bang. Ah. Hanya penjajahan. Banyak banyak Ya, celah-celah ya untuk kita jadi salah memilih. lah Yang kita sekarang gini pilih aja. batu terus gitu. Kalau Bang Rizal saya kasih emas yang asli sama emas yang saya kasih cat mirip warnanya emas, emas asli Ah. sama batu yang saya cat emas, Bang Rizal bingung nggak? Ya, ya, bisa Kan jadi pasti bingung, bingung Bang, saya. kalau Akan kalau mirip. kena prank lah, ya ketipu. Lah, makanya perlu alat untuk mengetes itu. Ada alat untuk Oh, uji. ya. Lah, seharusnya Bang, yang demokrasi yang kita anut adalah demokrasi berlandaskan dengan Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Yaitu kita mengutamakan dulu musyawarah, mufakat, baru kita melakukan ini Bang, demokrasi secara langsung. Hmm. Hmm. Misalkan, secara musyawarah, Majelis Permusyawaratan Rakyat membuat kriteria pemimpin. Wow, pemimpin sebagai presiden calon syaratnya seperti ini. Ya, Setelah itu MPR menyeleksi orang-orang yang terpilih ini. Misalkan ada 10 calon, ya, diseleksi debat terbuka oleh MPR, orang-orang yang mewakili rakyat, ya. yang sudah mempunyai kapabilitas juga, Bang. Bukan Hmm. orang-orang awam ini, Bang. Di dalam Hmm. MPR itu dilakukan seleksi secara terbuka, kemampuannya diuji. Hmm. Bukan hanya yang seperti KPU itu, Bang. Hmm. Ya, ya. Bahkan 10 orang lolos 3 orang, Bang. Lah, 3 orang Ya. inilah yang seharusnya dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Karena rakyat Hmm. sudah memilih apa ya, Ya. mengensor calon-calonnya Iya, iya, itu iya. melalui mandatarisnya, yaitu MPR. Mandataris MPR. Paham, Nah, paham. baru dilakukan pemilihan secara langsung, Bang. Kalau selama ini sepertinya kekuatannya itu untuk pencalonan adalah Di ketua partai umum politik. elit-elit partai, ketum-ketum partai yang Ya, menentukan. dan Setelah itu itu kan tidak ada yang memfilter lagi kan ya? betul, Bang. Ya, Nggak ada. betul. Dan Bahkan apa yang sekarang, terjadi di belakang itu misalnya ya ada ya, seperti itu, Bang. dalam quote ya kan? Apa Ya, beli apa ada jual beli ada mahar mahar ya ya, betul, istilahnya Bang. mahar politik dan kita nggak bisa membukanya. Ya, Jadi maka ya, dari itu solusi dari sekolah negara sudah jelas, Bang. Harus dilakukan revolusi konstitusional melalui konstitusi. hmm, Yaitu kita ya harus menegakkan kembali konstitusi kita yang berdasarkan Pancasila. Bahkan Pancasila. kita kalau mencontoh Iran, Republik Islam Iran, kita langsung bisa mengatakan, Bang, Hmm, Republik Pancasila Indonesia. Itu, seperti itu, Bang. ya betul. Ada Hmm. wilayatul faqih ya kalau konstitusi Iran itu. Ya, betul, Bang. Jadi Nah, para kalau kita kan calon ngomong presiden demokrasi di Pancasila. Hmm. ya para calon presiden itu diseleksi disaring lagi di apa Dewan Wilayatul Faqih itu ya? Di mana itu Ya, kalau kalau konsepnya sekolah negarawan udah jelas, Bang, ada di ebook.sekolah-negarawan.id bahwa seluruh calon anggota DPR, seluruh calon ini ya, presiden dan wakil presiden itu disensor oleh atau diseleksi secara terbuka oleh MPR, Bang. Nah, MPR ya? MPR ini seperti majelis apa Dewan Ahli Kepemimpinannya Iran, Bang. Dewan Ahli di Iran. Dan Ya, MPR ini terdiri yang sekolah negarawan terdiri dari 4 unsur, tokoh-tokoh Bang. nasional. Ya, Ya, 4 unsur ini unsur adalah kaum intelektual, kaum rohaniawan, intelektual. budayawan, dan kaum patriot, Bang. Patriot ini adalah yang Hmm. purnawirawan TNI Polri, Bang. Dan jumlahnya 9, 90 9, 10 betul. orang ya. 99. 99 ya. Iya. Ya. Nah, tapi kalau melihat ke konsep tadi sekolah negarawan, memang si MPR punya peran yang lebih kuat ya, bisa menyaring para calon pimpinan nasional, malah pimpinan daerah ya. Nah, Loh, itu ini, Bang, kan hanya menseleksi, Bang, menseleksi. menseleksi ya. Ha. Oh Rakyat iya, tetap menseleksi, kita berikan memfilter ya. kemenangan Hmm. pemilihan secara langsung, Bang. Cuman, Jadi sebelum sebelum dilempar ke rakyat, ini udah ya, disaring nih. betul, Jangan-jangan Bang. untuk membedakan ini mana emas, mana batu ya. Iya, betul, Bang. Betul, betul, seperti itu, Berarti Bang. bisa bisa ditolak dong tuh dari misalnya usulan partai sekian nama si MPR ini bisa menolak dong kalau tidak sesuai. Itu gimana? Loh, ya, Bang, bisa saja. Ya, terserah wakil-wakil rakyat yang ada di sana nantinya yang kita harus bentuk melalui Oh, ini, Bang. Kalau kita kan untuk merubah konstitusi ini kan kita sudah buntu, Bang, ya. Jalurnya kan nggak mungkin, Bang. Perubahan melalui hmm, parlemen juga kan nggak mungkin, Bang.
Nah, melalui dekrit yang kita sarankan nggak tahu itu mungkin apa tidak. Tapi kan kita bisa melalui referendum, Bang. Kita bisa lakukan Hmm. referendum digital misalkan. Dulu, Bang. Ya. Jangan sampai perubahan ini, Bang, sampai ke yang nomor 5 sama 6 yang dari opsi yang ada di sekolah negarawan, yaitu nomor 5 adalah people power, Bang. Reformasi 98, ada pertumpahan darah. Jangan sampai lah dengan nomor 6 kudeta militer. Gitu, Bang. Nah, itu kan Jadi, seperti itu, jadi Bang. menurut Mas Rinto, kita ini masih menganut demokrasi liberal ya, bukan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri sebagai demokrasi Pancasila gitu ya. Betul, Bang. Jadi kalau Bang Rizal lihat, bahkan justru di konstitusi kita itu, Bang, sekarang ini, kita ngomong konstitusi Hmm. Indonesia saat ini ya, amandemen keempat, Hmm. itu bertentangan dengan Pancasila, Bang. Bertentangan dengan Pancasila. Di mananya? Iya. Contohnya pasal 6A terkait dengan pemilihan presiden. Heeh. Pemilihan presiden dilakukan, ini, Bang, pasal 6A ayat 1 ya, presiden dan wakil Hmm. presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Ya, langsung. Heeh. Pasal 6A ayat 2 mengatakan, calon presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, Oh, ya. kita ngomong pemilihan secara langsung ini, Bang, itu sudah tidak Heeh. melalui musyawarah mufakat. Sila keempat Oh. kan bertentangan ini, Bang. Hmm. Kalau kita ngomong pemilihannya diserahkan ke partai politik, lah apa kontrak politiknya rakyat dengan partai politik? Bisa nggak Bang Rizal sekarang, Bang Rizal sebagai, Protes kita ke partai gitu ya. ya Hmm. misalkan Bang Hmm. Rizal ke ketua partai A, kamu Ya. nggak bisa, kamu gimana kamu kerja? Bisa nggak Bang Rizal memarahi itu? Terus Ya, ya, ya. apa legitimasi kita ke dalam partai politik? Maka dari itu, Sekolah Negarawan menggambar sistem MPR yang baru, Bang. Itu pun seluruh anggota MPR-nya, Bang, itu ditetapkan oleh rakyat melalui referendum, Bang. Melalui referendum Iya, jadi ditetapkan, rakyat tahu, ya. Bang. Mm-mm. Jadi arahnya bahwa ya harus apa? Kalau hanya langsung tiba-tiba dipilih, disodorkan dari rakyat, ya itu masih demokrasi liberal. Iya, Tidak ada unsur musyawarah mufakat ya, betul, Bang. seperti dalam Pancasila juga seperti itu maksudnya. Betul, Bang. Bahkan Bang Rizal tahu sendiri, bahkan tiba-tiba pendaftaran calon Cuman presiden kan dan wakil presiden. persoalannya musyawarahnya di partai itu kali. Nah, Musyawarah mufakatnya di makanya, level Bang, partai. kalau musawarah di partai, berarti kan harus merubah pasal 1 ayat 2. Kedaulatan di tangan rakyat dijalankan oleh partai politik. Seharusnya seperti itu, Bang. Oh, gitu. Harusnya bunyinya seperti itu ya. Iya, nggak masalah kalau seperti itu, gitu loh, Bang. Oh iya. Kalau Nah, sekarang di jalan apa dipilih langsung oleh rakyat tanpa ada partai ya. Di kalimat iya, itu nggak ada. Hmm. tidak ada. Kan sekarang pasal 1 ayat 2 juga bermasalah, Bang. Kedaulatan di tangan rakyat dijalankan oleh Undang-Undang Dasar. Rakyat tidak memiliki lagi Iya, iya. lembaga yang operasional menjalankan kedaulatannya, itu loh, Bang. Hmm. Jadi tidak ada lembaga yang merepresentasikan secara full kekuasaan rakyat di Iya, undang-undang itu kedaulatan ya. rakyat. Betul, Bang. Karena dijalankan oleh undang-undang, bukan oleh lembaga gitu ya. Iya, lah Undang-Undang Dasar kan abstrak, Bang. Nggak ada Ya. orangnya. Nggak ada orangnya, Bang. Nggak ada Tapi manusianya. sebelumnya itu amandemen menyebutkan kan bahwa lembaga tertinggi adalah MPR, Majelis Betul, Permusyawaratan Undang-Undang Rakyat. Dasar yang asli mengatakan itu, Bang. Kedaulatan di tangan rakyat dijalankan oleh Hmm. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu di Undang-Undang Dasar yang asli. Itu Ya. di amandemen ketiga tahun 2001. Hmm. Seperti itu, Bang. Jadi, sepertinya, Bang, penjajahan Indonesia melalui regulasi, yaitu konstitusi, itu sudah terskenario, Bang. Iya, iya, iya. Mulai awal Tidak. berdiri kita. Nah, itu loh, Bang. Hmm. Jadi jadi sekolah negarawan konsen di ya salah satunya pasal itu tadi ya. Tapi Betul, Bang. persoalannya MPR yang dulu ya, seperti itu juga hanya seperti apa ya kekuasaannya tidak benar-benar memenuhi kepentingan rakyat karena anggotanya adalah representasi dari partai, Ya, betul, Bang. ya Jadi, kan? kalau Itu anggota bedanya yang dengan sekolah negarawan sekarang nih, ya, ya kan? MPR yang dulu, Bang, itu anggotanya adalah dari anggota DPR, yang Ya, dari partai politik, terus partai dari politik. ABRI, dulu ABRI, Bang, ya, terus ada ABRI, dari ya. utusan daerah dan utusan golongan. Namun yang Mm-mm. menarik, Bang, yang menarik, kita kalau lihat ABRI ini, saya fokusnya di ABRI, Bang, ya. Oh, ABRI itu kan juga di TNI lah bawahnya, sekarang. ya, sekarang TNI Polri. ABRI saat itu kan di bawah Presiden, Bang, selaku Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Iya, Angkatan Udara. ah, Dengan konstitusi yang asli saat itu, Bang, 1945 sampai 98, itu kekuatan presiden sangat superpower. Terbukti mm-mm. dengan adanya Pak Soekarno memimpin 25 tahun dan Pak Harto 32 tahun. Itu bisa seumur Mm. hidup, Bang. Iya, iya, iya.
Karena ada Ya, double fungsi, Bang. ABRI di dalam ya. MPR dan ABRI di bawah presiden. Otomatis Ya. secara tidak langsung MPR ini dikangkangi oleh Hmm. presiden, Bang. Ya. Jadi kelemahannya ketika TNI di bawah presiden itu justru si presiden powerful ya, akhirnya Ya, dia bisa karena berkuasa, akhirnya semua tergantung sama satu orang presiden dan akhirnya betul, Bang. jadi menuju ke totaliter ya Betul, atau betul, Bang. otoritarianisme ya sampai Betul, tiga Bang. puluh tahun, tiga puluh Ya, dua tahun menjabat Pak Harto. ya Itu 25 kesalahan tahun. dari sistem itu. Betul, Bang. Itulah kesalahan Hmm. sistem, Bang. Ini kita ngomong Hmm. kesalahan sistem Undang-Undang Dasar yang asli, apalagi yang Hmm. sudah amandemen 4 kali ini. Tambah parah rusakannya, Bang. Gitu ya. Oke, jadi memang secara ini eh, PR-nya bangsa ini dari sisi demokrasi dan apa ya kedaulatan rakyat masih Ya. masih cukup besar ya Jadi ini di situ. kemerdekaan kita nih semu lah, Bang. Ini kalau dari sekolah negarawan Hmm. gitu, Bang. Nah, iya iya. Jadi sekolah Ya. negarawan konsen di situ ya. Oke. Ya. Dan kalau dari sisi tadi kan dari sisi demokrasi kita masih kurang dan apa banyak hal yang bisa atau dia sudah dirumuskan oleh Kalau demokrasi bukan kurang, para Bang. Salah, Bang. para Demokrasinya negara. salah. Bukan Nah, yang kita terapkan demokrasi liberal, padahal kita seharusnya demokrasi Pancasila. Mengingat nah, dasar negara kita adalah Pancasila, seperti itu, Bang. tapi ini kan demokrasi khas Indonesia, berarti demokrasi Pancasila itu belum Betul, Bang. ada Ini yang satu-satunya di apa dunia, ya Bang. demokrasi Pancasila itu tadi yang ada sisi Musyawarah. musyawarahnya, komunalnya, ada Ya, sisi individunya tetap dihargai ya. betul, Bang. Itu Dengan yang diatur. usulan Jadi cukup ini apa? Ngambil ngambil poin-poin positif dengan sistem demokrasi Barat dan sosialisme dong. Bisa betul, bilang Bang. gitu. Betul, Atau Bang. Kita mau diambil gabungkan. dari Kita ya gabungkan yang baik-baik, Bang. jalan tengah ya, jalan Iya, tengah ya. yang baik-baik tapi, Bang. Ya, ya kayak Iran misalnya mengambil sosialismenya, mengambil ya Ya, demokrasinya ada ya. ya, Memang betul, Bang. jalan tengah itu ya sekarang yang harus ditempuh. Itulah yang harus dipikirkan, Bang. Jangan kita hanya Hmm. euforia tiap 17 Agustus kita upacara, kita lomba. Kita Ya. tidak melihat bahwa banyak saudara-saudara kita yang Hmm. kehilangan tanahnya, digusur karena proyek-proyek strategis nasional. Itu sangat banyak sekali, Bang, di daerah-daerah, Bang. Hmm. Banyak Ya, ya. orang-orang yang kelaparan karena harga sembako naik atau di PHK. Seperti itu, Bang. Banyak orang yang menuntut keadilan malah ditembak atau dilukai oleh aparat penegak hukum itu sendiri, Ya. Bang. Tapi kan seringkali jargon demokrasi Pancasila itu di zaman Orde Baru malah, di zaman Pak Harto. Ya kan musyawarah, menetapkan presiden dengan musyawarah, aklamasi di MPR. Kan itu udah mewakili ya demokrasi Pancasila. Ya, maka maka Gimana? sekolah negara katakan, Bang, bahwa Undang-Undang Dasar yang asli ini masih lebih lumayan daripada yang sekarang, Nah, Bang. Nah, cuman hmm, tadi permasalahannya, Bang, pemilihan presiden melalui MPR, tapi kan tidak ada pemilihan langsungnya. oh, Masalahnya, presidennya adalah setelah dilantik itu dia menjadi panglima tertinggi angkatan darat dan udara. ya, Nah, seperti itu, Bang. Dan anggota MPR-nya ya juga itu adalah yang anggota DPR. Anggota MPR juga merangkap anggota ya DPR, Bang. Lah, DPR adalah betul betul. orang yang mengawasi presiden. Lah, otomatis karena presiden Iya, yang pegang angkatan bersenjata, nggak berani, Bang. hmm, Jadi ya, kurang ya, maksimal lah, Bang, karena ada dua double ya. fungsi di dalam Dan MPR, yaitu dan belum DPR. ada undang-undang tentang dan tidak ada di undang-undang ya pembatasan masa jabatan presiden. Itu juga soal pembatasan presiden gimana? Jadi seperti ini, Bang. Dua periode. Kalau kita konstitusinya kita sudah salah, itu yang lain akan salah semua, Bang. Jadi kalau di rancangan amandemen kelima yang dibuat oleh Sekolah Negarawan, kita jelas tertulis, Bang. Misalkan untuk terkait pemilihan presiden itu kita maksimal 2 periode, 1 periode 5 tahun, Dua jadi periode dia 10 maksimal ya. tahun. Oh, sama dong ya. Itu tertuang di konstitusi, jangan di undang-undang. Oh, Tertuang di konstitusi, Bang. oh, ya. Heeh. 2 periode dan 5 tahun per periode itu di Ya, undang-undang gitu ya. untuk anggota Undang-Undang Dasar, bukan undang-undang, Pak. Hmm. Untuk anggota MPR-nya, nah itu adalah 2 periode, tapi 1 periodenya 10 tahun, jadi 20 tahun, Bang. Hmm. Bisa Ya, dua ya, puluh tahun ya. untuk anggota MPR. Karena dia harus stabil, Bang, ya. Jangan Ya. sampai terlalu dekat seperti itu, Bang. Karena nanti MPR-nya membuat perencanaan pembangunan nasional jangka menengah, jangka panjang seperti itu, Bang.
Ya, ya, Kan presiden nanti itu hanya eksekutif bang, melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh badan-badan lembaga negara yang dibawa oleh MPR bang. ya. Gitu, bang. Kami juga merencanakan ada namanya Badan Perencanaan Pembangunan Negara, beda dengan Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah bang. Ini Hmm, negara, gitu, bang. Itu membuat kayak seperti GBHN ya. bang, garis-garis besar haluan negara. Luar negara Program ya. 5, 10, 25 tahun sampai 50 tahun itu harus jadi bang. Jadi nanti Ya, siapapun presidennya tinggal melanjutkan itu bang. Kalau sekarang tidak bang, ganti presiden A, mobilnya dibawa ke ya, sana. ya. Yang ganti presiden B, Jadi harus ada lembaga yang itu benar-benar mengawal proyeksi ke depan, jauh ke depan ya, misalnya ada betul bang, apa pembangunan 10 tahun, 20 tahun ya betul kan, bang. karena berbagai generasi. Nah, itu kita nggak punya ya, nggak ada yang Iya, enggak ada yang bang. mengontrol itu. Iya, enggak ada bang. Nah, dulu ada bang, MPR menetapkan GBN, tapi kan dihapus bang. Hmm, dihapus ya. Iya, ya, Oke, Mas Rinto, obrolan kita udah panjang nih ya. ya bang. Nah, kira-kira eh, dari refleksi kita terhadap kemerdekaan ini ya, Ya. sudah 81 tahun. Nah, kira-kira perubahan itu harus dilakukan dengan konsep tadi skala negarawan. Kapan kita harus melakukan perubahan itu? Ya, jadi kalau harapan kami dari sekolah negarawan ya kalau bisa secepatnya bang. Karena Ah, kita harus mewujudkan kedaulatan sejati, bukan kedaulatan semu hmm, bang. Nah, ya, saat ini hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki akses uang, memiliki akses di hukum, penegak hukum dan lain-lain itu yang merasakan kemerdekaan bang. Tapi rakyat-rakyat yang di bawah itu sangat susah mencari keadilan ya, di Republik Indonesia ini bang. keadilan. Jadi Ya, ya, kami dari sekolah negarawan merenungkan ini dengan baik-baik, mempelajari nilai-nilai yang ditanamkan oleh guru kami Cak Nun yang sudah puluhan tahun keliling kemana-mana. Ternyata memang harus merubah struktur tata negaraannya melalui perubahan konstitusi. Jadi revolusi kita damai, Bang. Kita tidak main hmm, senjata, kita tidak main kekerasan. Kita melalui dialog-dialog publik. Ya, mungkin dengan aktual ini bisa mengkampanyekan diskusi-diskusi di ya, kampus-kampus agar bergerak. Gitu, Bang. Kalau kampus sendiri tidak mau berpikir seperti apa, Bang, jadinya ya. bangsa dan negara ini. Justru digodok Dan di kampus dulu ya, ya betul. iya Bang, seharusnya kan seperti itu Bang. Dan kami kan Hmm, dari Sekolah Negara sudah membuat konsep Bang dan bisa ya, diakses publik secara umum di ebook.sekolah-negarawan.id. Silakan kampus mengcounter gagasan kita. Oh ini salah, nggak seperti ini. Silakan Bang, nggak ada masalah. Makanya kami berani terbuka ke publik karena bos kami adalah seluruh rakyat Indonesia selaku pemilik kedaulatan. Makanya seluruh dokumen yang dibuat oleh Sekolah Negarawan kami berikan secara gratis dan terbuka gratis dan kepada terbuka. seluruh rakyat Indonesia untuk dikaji silakan Bang. Oke. Nah, Baik, Mas Rinto, obrolan kita sudah cukup panjang dan nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Dan saya yakin bahwa di era apa menjelang HUT ini yang ya, ke-81 memang masih banyak PR ya yang cukup ya, terutama soal kedaulatan rakyat ya, dan persoalan struktur ketenaganegaraan. Karena dengan struktur ketenaganegaraan yang adil justru akan diciptakan keadilan sosial, ya kekuasaan kedaulatan rakyat itu akan ya, bisa dibuktikan ya, ya. dibuktikan. Sekali lagi terima kasih Mas Sinto atas waktunya. Kita bertemu kembali di episode berikutnya. Dan Ya, jangan lupa share, like, komen channel Aktual Forum. Terima kasih banyak Mas Sinto. ya sama-sama, Sampai Bang jumpa Rizal. lagi. Ya. Izin live. Obrolan aktual.